Ya, sekarang kita masuk ke segmen komeditorial. Begitu banyak komedi, tapi yang ini baru torial. Ya, ini ada seorang polisi yang tanpa rasa malu meluangkan waktunya setelah dinas jadi pemulung. Nah, ini ada beritanya kita bisa di lihat. Malang. Bribka Seladi pilih menyambi jadi tukang sampah daripada terima Tukang sulap suap. ya. Tukang sulap, tukang sampah. Terima suap. Daripada terima suap. Dari Bribka Seladi pilih menyambi tukang sampah daripada saya kira tukang sulap. Terima suap. Jadi Bribka Seladi ini dinas di Polres Malang Kota sebagai petugas lantas dan petugas SIM. Dan ini pas dengan namanya dia melakukan ini, pas Seladi. Artinya? Ya, sela-sela dinas. Nah, jadi sela-sela dinas dia melakukan Seladi. Selamanya berbudi. Nah, ini patut dicontoh. Kalau istilahnya dia kan sebenarnya sudah punya pekerjaan tetap sebagai seorang polisi, apalagi di bagian SIM dan lantas gitu kan. Tapi dia tetap yang melakukan ini, tapi dia merasa ini lahan basah itu justru di sampah. Karena bisa memanfaatkan sampah, limbah-limbah sampah. Enggak kan sampah pada basah semua tuh. Nah ini lahan yang basah bagi dia, ya kan? Mungkin dia belum ketemu tambak. Tambak itu lebih basah. Enggak, maksudnya dia lahan basah adalah bagi dia itu sampah dalam bukan lahan basah sebagai sampingan dia untuk mencukupi kebutuhan keluarga dengan jalan yang halal. Iya, dan ini juga didukung istrinya juga melakukan hal yang sama. Selain mengurangi sampah, juga bermanfaat dan yang jelas halal. Nah, berikutnya ini karena mendekati mudik Lebaran. Ini kita akan berikan tips mudik bagi Anda yang kebetulan mungkin akan pulang ke kampung halaman meninggalkan rumah yang di Jakarta untuk sementara waktu. Ya, bukannya di Jakarta, di daerah manapun mau kemana pun. Ya. Tips yang pertama saat Anda harus meninggalkan rumah saat mudik adalah pertama, pastikan ketika Anda akan mudik, kunci pintu semua pintu jendela dalam keadaan terkunci itu pastikan, dan sebelum itu pastikan juga bahwa Anda sudah berada di luar rumah. Karena kalau Anda masih dalam rumah itu namanya Anda yang terkunci. Tips yang pertama. Tips yang ketiga, ini untuk menjaga keamanan juga, matikan aliran listrik dan juga gas. Kemudian juga jangan lupa keran air. Kalau perlu laporkan atau sampaikan berita kepada Pak RT atau yang bertugas di situ, beritahu bahwa Anda akan mudik. Benar. Kalau bisa tahu jangka waktunya, diberitahukan kira-kira mudik berapa lama. Pak RT, kita akan mudik 5 tahun, tolong titip rumah dijaga. Itu pindah berarti, bukan mudik. Dan ini ada tips mungkin sederhana. Kesankan begitu rumah ditinggal, ini adalah rumah kosong. Harus dimodifikasi, misal ini rumah dalam pengawasan KPK. Nah, dikasih ada stiker itu di depan tulisan. Orang kan jadi berpikir, orang mau jahat, wah percuma. Ini diawasin KPK, ini kan nggak enak. Atau dikesankan ini rumah yang tidak terawat gitu. Kasih daun-daun, dikasih apa. Jadi begitu maling, ini kosong nih nggak ada orangnya. Nah, jadi dikesankan rumah ini rumah yang supaya tidak mengundang kejahatan. Mengundang kejahatan, paling cuma mengundang lalat lah ya paling. Ya nggak, yang penting bukan kejahatan. Yang penting kotor tapi nggak hilang barangnya. Dan yang terakhir tips mudik, pastikan Anda punya kampung halaman. Ya iyalah. Terus kalau kita berangkat kita mau kemana kalau nggak punya kampung halaman? Dan juga pada saat menyetirnya, kalau berbahaya kalau saat nyetir. Kalau nyetir kalau ngantuk itu jangan dipaksa ya. Kalau kita menyetir misalnya sama keluarga, kalau nyetir terus ngantuk, kalau ngantuk jangan dipaksa, ngomong. Biar tidak ada yang gantiin. Bukan ada yang gantiin, ngomong terus aja sampai ngantuknya hilang. Nah. Itu berarti nyetir bukan cuma capek nyetir, capek ngomong juga. Itu adalah tips untuk mudik, tapi selamat mudiklah bagi yang mudik ya. Berikutnya? Dan berikutnya ini adalah berita tentang anak buah kapal yang disandra oleh kelompok Abu Sayyaf. Ini warga negara Indonesia. Ini 14 ABK asal Indonesia sudah bebas. Dan inilah rasa syukur, hanya dengan kasih sayang Tuhan kami dibebaskan. Nah, kita juga ikut bersyukur karena 14 ABK
dari negara kita, warga negara Indonesia yang disandra oleh Abu Sayyaf sudah kembali bebas dan berkumpul dengan keluarga. Dan salah satunya nanti ya akan hadir di tengah-tengah kita, akan ngobrol dengan kita bagaimana pengalaman beliau pada saat disandra dan bagaimana pengalaman beliau setelah akhirnya kembali lagi ke keluarganya ya. Nah makanya jangan kemana-mana, tetap di Ini Baru Berita. Begitu banyak berita, tapi yang ini Baru Berita.